Baik. Judul saya adalah Failure Early Diagnosis, ditambahi subjudul What Should Not Miss. Ini memang subjudulnya agak menarik ini ya. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh sebentar, kok saya nggak bisa. Ini diskusi saya. Definisi tadi mungkin saya persingkat saja. Intinya ada suatu typical symptom, adalah clinical syndrome, dan ada kelainan struktural. Ya. Sama, baik Amerika maupun Eropa sebetulnya tidak berbeda jauh dalam hal definisi. Tadi juga sudah disampaikan klasifikasi sistem. Jadi memang ada klasifikasi sistem secara NIHA, ya, New York Heart Association, kelas 1, 2, 3, dan 4 tadi saya sampaikan. Ada yang secara American Heart Association, yaitu stage A sampai D, intinya sama ya. Nanti saya judul ke interaksinya, benang merahnya. Kemudian ESC, ESC ini heart failure-nya berdasarkan ejection fraction. Seperti kita ketahui bahwa pembagian secara menurut ESC ini setelah pemeriksaan ekokardiografi dibagi menjadi 3 ya, preserve, mid range, dan reduce ejection fraction. Ya. Nah, ini saya kira gambar ini mungkin bisa membantu sedikit. Sebetulnya dari 3 tadi itu, yang terutama yang New York Heart Association dan ACC itu ada keterkaitannya, ada benang merahnya. Misalnya stage B itu sebetulnya kelas 1 karena tidak ada limitasi tapi sudah ada kelainan struktural. Kemudian stage C itu sudah ada kelainan struktural, kelas NIHA-nya 2 atau 3. Stage D itu kelas 4. Nah, untuk yang berdasarkan ejection fraction itu memang di tengah-tengah ada suatu klasifikasi baru itu ya, yang memang nanti cenderung bisa saja nanti mungkin Dr. Nauli bisa menambahkan lebih detail ini, bisa saja yang mid-range berubah menjadi preserve atau sebaliknya menjadi reduce ejection fraction. Nah, mengenai diagnosis tentu saja kalau dibilang early, diagnosis heart failure harus dimulai dengan suatu taking history ya. Historinya seperti yang dicantum di sini ada severity of trigger dyspnea, chest pain, ada mungkin dalam waktu sexual activity, ada masalah, kemudian anoreksia, weight gain, kemudian lain-lainnya. Ya. Kemudian yang physical diagnosis tentu saja ada pemeriksaan-pemeriksaan yang khusus, ya, jugular venous pressure at rest, kemudian ada abdominal compression, pressure extra heart sound, kemudian point of maximal ininya bergerak ke lateral, ya, pression of right ventricular hip, ini semua harus kita periksa. Ya, sejawat sekalian, para dokter umum, bahkan spesialis pun ini harus menyempatkan untuk melakukan history dan physical diagnosis. Nah, kalau kita mendasarkan pada keluhan sesak pada heart failure, sebetulnya ada beberapa yang harus kita perhatikan ya, tidak semuanya itu karena kardiak, bisa pulmoner, bukan non kardiak, non pulmoner ya. Misalnya kalau kardiak suatu itu kita bisa tahu ada kidney mati, valvular dysfunction, left ventricular hypertrophy adalah keluhan-keluhan sesak yang sifatnya kardiak. Tapi kalau itu pulmonal, COPD, asma, restrictive lung itu juga akan menyebabkan keluhan sesak. Tapi mix bisa juga ya. Kita mungkin sehari-hari akan bisa menemukan suatu keluhan sesak yang mix, dan juga ini bukan suatu sesak bukan karena non kardiak, non pulmoner. Misalnya apa? Kalau kita menjumpai kondisi asidosis metabolik ya, itu adalah contoh yang, atau hiperventilasi. Bahkan kalau ansitas panik itu juga bisa keluarnya sesak. Karena itu sejawat sekalian harus dilakukan DD. Nah, kalau gitu apa inisial diagnosis yang lebih tipikal dan yang less typical? Jadi berdasarkan simptom yang tipikal adalah dyspnea, ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea itu adalah early diagnosis yang harus kita tanyakan pada penderita sebagai satu simptom yang sifatnya tipikal ya. Yang less typical batuk, wheezing, abdominal bloating ya. Nah, kemudian yang tipikal untuk sign apa? Untuk sign adalah peningkatan jugular venous pressure S3,
ya, kemudian displace apicalnya ke lateral. Lalu less typical kalau weight gain ya, memang lung rails, peripheral edema ini ASI-tes ini juga tidak tipikal atau less typical. Jadi saudara sekalian, jadi kita mesti membedakan itu. Kalau dulu ada skor yang dinamakan Birmingham score, tapi akhir-akhir ini sudah terlalu jarang. Nah, ini adalah suatu penelitian yang meneliti tentang sign of early diagnosis heart failure in primary healthcare. Kita lihat di sini, ternyata mana keluhan atau tanda-tanda yang mempunyai sensitivitas bagus ya, dan yang low sensitivitas. Kesimpulannya, kalau dikombinasikan itu kekuatan sensitivitas dan sensitivitasnya lebih tinggi. Jadi saudara sekalian tidak bisa kita memilah-milah, harus melakukan suatu kombinasi supaya apa, tidak terjadi misdiagnosis. Jadi high association with diagnosis of heart failure adalah satu, breathless on exercise, kemudian ada peripheral edema, rails, limitation of physical activity, dan ortopnea. Nah, kemudian kalau ini dikaitkan dengan judul, saya mencari-cari ada nggak artikel yang menunjukkan bahwa kita bisa miss dalam hal diagnosis. Ternyata ada ya. Jadi ini suatu penelitian yang melibatkan dua kelompok. Jadi ini suatu retrospektif research yang dua kelompok ini ternyata walaupun sudah diketahui EF-nya rendah, ada takikardi, ternyata grup 1 itu kita lihat di sini terlihat tidak ada perbedaan bermakna. Tidak menemukan, grup 1 hanya sedikit yang menemukan adanya PND dan ortopni. Kemudian di sini juga ya, yang grup 1 itu memang menemukan adanya heart rate yang sudah takikardi. Tapi sekali lagi sahabat sekalian, ternyata ini dua kelompok ini, kelompok yang grup pertama terutama itu ada beberapa yang physical diagnosisnya tidak menemukan, padahal dia ada penyakit kronik heart failure. Nah, kalau kita mendasarkan heart failure itu diagnosisnya dengan simptom dan sign, ternyata juga simptom dan sign itu mempunyai limited value ya, kalau digunakan secara sendiri. Karena itu harus ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih objektif. Jadi harus ada pemeriksaan yang objektif untuk menambah kekuatan diagnosis penderita heart failure. Nah, apa itu? Ini mungkin tes yang sederhana, 6-minute walk test for heart failure. Ini di sini adalah suatu, saya ambil dari suatu guideline yang menyatakan bahwa kalau seorang penderita itu ini yang akan melakukan jalani transplant, kemudian 6-minute walk test-nya kurang dari 350 meter, itu sensitivitasnya sekitar 71% dengan sensitivitasnya 60%. Dan secara general dipakai patokan kalau 6-minute walk test kurang dari 30, ini adalah suatu gagal jantung. Karena nanti dalam suatu kriteria algoritma heart failure itu juga dipakai 6-minute walk test. Nah, tadi sudah saya nyatakan bahwa tidak cukup dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Harus ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan sebagai initial evaluation. Terutama ini kalau untuk reduced ejection fraction, ada pemeriksaan laboratorium, diagnostic imaging, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Di sini pemeriksaan laboratorium yang tadi sudah disebut-sebut oleh Dr. Setio, BNP, NT-proBNP, complete blood count, basic metabolic panel, dan lain-lain ya, termasuk di sini thyroid function test. Ya. Diagnostik yang umum adalah CX X-ray, standar transthoracic echocardiogram, nanti Dr. Mil akan melihat lebih jauh beyond EF-nya, kemudian coronary angiografi, dan ini kalau memang diperlukan. Ya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, tidak cukup hanya dengan pemeriksaan fisik dan physical diagnosis, harus ada pemeriksaan tambahan. Juga dikuatkan dengan rekomendasi ya, dengan ESC ini, rekomendasi dari ESC yang menyatakan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium tadi saya sebut adalah diklasifikasikan rekomendasinya sebagai rekomendasi kelas 1. Baru nanti kalau ada natriuretic peptide ini 2A ya, memang belum, karena ini mahal, di kita sendiri juga sedikit sekali. Lalu pemeriksaan yang lain
chest X-ray ini juga pemeriksaannya adalah kelas 1. Dan kalau perlu ada right heart catheterization dan myocardial biopsi. Nah, lalu dari pemeriksaan yang banyak itu mana yang paling penting untuk initial evaluation? Satu adalah X-ray. X-ray ini kita melihat kardiomegali ada enggak, venous congestion, interstitial pulmonary edema dan lain-lain. Kemudian ECG ini walaupun ini jarang ya pada orang normal, pada pasien dengan akut heart failure jarang sekali, dan biasanya ada pemeriksaannya kita dapatkan rapid AF, acute myocardial infarction. Kemudian standar echo nanti ada yang advance, ada yang standar. Dan pemeriksaan laboratorium natriuretic peptide. Nah, saudara sekalian, tes X-ray dan ECG ya. Jadi X-ray dan ECG ini penting untuk heart failure karena ternyata rasionya kita lihat di sini. Kalau kita menemukan adanya pemasangan pacemaker itu untuk terjadinya HFpEF ya, pressure observation itu sekitar 21,3 rasionya. Ada atrial fibrillasi, itu hati-hati, kecurigaannya akan mengarah ke gagal jantung, terutama preserve. Kemudian chest X-ray, kalau kita menemukan kardiomegali dan pleural effusion, itu sudah harus dicurigai suatu heart failure. Juga kalau ada pleural effusion, jangan susu bahwa ini ada suatu paru, tapi pikirkan juga suatu heart failure. Nah, saudara sekalian, ekokardiografi ini memegang peran penting untuk heart failure, karena kalau kita lihat dari algoritma di sini, kita lihat bahwa pertama-tama yang diperiksa adalah ejection fraction-nya. Kemudian dari ejection ini kemudian dievaluasi lagi regional wall motion, valvulernya, ya, kemudian LA enlargement, kemudian macam-macam ya. Nanti Dr. Mil akan menjelaskan lebih detail, dan bahkan pada algoritma untuk heart failure pressure observation ini untuk echo ada functional, ada morfologi. Jadi juga ada mayor kriteria, ada minor kriteria. Dan ini masing-masing lebih detail lagi untuk sekali lagi untuk pressure heart failure, ejection fraction, ini septalnya berapa, ini didetailkan ya. Karena nanti akan sangat berguna untuk ini benar enggak ada heart failure pressure ejection fraction. Nah, kalau kita lihat prediktornya, prediktor itu sangat kuat. Kita lihat di sini, GLS itu operasinya sampai 2 kali. Jadi kalau GLS-nya kurang dari 16%, maka ini bisa dipredik ada suatu heart failure. Terutama ini dalam setting pressure ejection fraction. LVH, kemudian II ratio, II prime ratio, ada PASP, ya ini semuanya menjadi suatu kriteria sekarang untuk pressure ejection fraction dengan kita lihat di sini rasionya lebih dari 2. Nah, bagaimana dengan natriuretic peptide, BMP dan anti-BMP juga sama. Ini adalah suatu peptide yang disekresi karena ada respon stretch ya. Dan kalau kita lihat, sekali lagi ini menjadi kriteria pada heart failure pressure observation, baik minor maupun major dengan poin 2, itu kalau anti-BMP-nya lebih dari 220 pada irama sinus, pada irama AF lebih tinggi. Jadi kalau minor ya tentu saja kadarnya lebih rendah. Nah, apakah itu cukup ya? Sekarang dikembangkan lagi suatu pemeriksaan yang ini dikerjakan di IRD ya. Dilakukanlah pemeriksaan lung ultrasound. Apa yang kita temukan, yang kita cari adalah adanya B-line ya. B-line ini menandakan paru-parunya ada water lung-nya. Berapa sensitivitasnya? Sekitar sampai 80% dengan spesifitasnya sampai 0,8. Jadi kalau pemeriksaan lung ultrasound menemukan B-line seperti ini perlu dicurigai adanya suatu heart failure. Nah, kemudian tidak cukup itu saja, dalam early diagnosis kita harus menentukan ada tidaknya kongesti dan adekuat tidaknya peripheral perfusion ya. Jadi dari sini nanti ada 4 kuadran itu, ada warm bed, cold dry dan cold bed, dan ini masing-masing mempunyai implikasi pada terapi. Jadi jadi kita dalam menangani mendiagnosis early akut heart failure itu harus dilakukan pemeriksaan yang cermat dengan melihat ada tidaknya kongesti dan atau hipoperfusi.
Nah, sejawat sekalian, ini saya beralih ke tadi disebut-sebut ada yang akut, ini yang non akut. Sebetulnya kalau kita menghadapi pasien dengan keluhan sesak yang tidak akut, algoritma gimana? Sama tadi di assessment dari probability-nya, dari clinical history dan physical examination dan ECG. Kalau itu semuanya lebih dari satu ada, maka harus dilakukan pemeriksaan natrium. Tapi kalau kita nggak punya ini boleh melompat ke echo. Ya, boleh melompat kayak gitu. Tapi kalau ini assessment of probability-nya nggak ada, ya ini sudah heart failure unlikely. Jadi kita nggak perlu lagi mendiagnosa ini sebagai panel yang di sini kira-kira sama. Ini dari guideline yang lain. Nah ini yang lebih rumit untuk heart failure yang tadi yang reduce estimation, yang preserve ini lebih rumit. Mungkin nanti dibantu oleh Dr. Nauli tentang ini step by step-nya itu ini algoritma yang terbaru dari ESC. Kita lihat di sini dimulai dengan P ya. P itu pre-test assessment. Ada enggak comorbidnya, ECG-nya, standar echo. Jadi di early pre-test assessment itu sudah dilakukan standar echo, saudara sekalian. Jadi sekarang tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan fisik saja, early diagnosis sudah menggunakan alat-alat yang ini. Kemudian diagnostik workup, nah ini ekokardiografik dan peptide ini lebih tadi ya, nanti mungkin Dr. Mil bisa menambahkan, komprehensif, jadi sudah lebih komprehensif lagi. Kemudian dilakukan natriuretic peptide. Kalau nanti diperlukan ada advanced workup, functional testing, ya, diastolic stress test dengan echo atau dengan invasif. Kemudian berikutnya, step berikutnya adalah mencari etiologinya, ya, dengan MRI, kardiak, non-kardiak biopsi, dan genetik testing, dan lain-lain. Jadi untuk preservability inisial maupun early diagnosisnya jauh lebih rumit. Nah, ini lebih lagi, saya lebih mendetailkan yang slide yang pertama tadi. Jadi ini adalah step P-nya, ini kemudian step E-nya, ya, E dari ekokardiografi, nanti kita tentukan low, intermediate, dengan high berdasarkan skor. Skornya di sebelah sini sebenarnya. Jadi ini skornya. Kalau ini skornya ketemu, ya sudah. Lebih dari 5 sudah kita duga sebagai suatu heart failure preserved examination. Kalau 2 sampai 4 perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya, diagnostik lebih lanjut. Baik itu dengan stress echo maupun dengan invasif. Nah, step berikutnya adalah dilakukan etiologi workup. Ada ergometri, ada CMR, jadi saudara sekalian, jadi ini ya sudah tidak early lagi nih ya, jadi sudah advance, saya skip aja. Nah, kalau kita lakukan komparasi, ya, evaluasi diagnostik new onset heart failure antara ACC dan ESC ini sebetulnya hampir sama, tidak terlalu beda ya. Mensyaratkan untuk merekomendasikan history, ECG, tes X-ray, transtorasik itu sudah merupakan pemeriksaan yang awal. Kemudian baru pemeriksaan laboratorium. Ini di sini agak beda sedikit. Untuk early natri NT-proBNP itu kedua organisasi ini sepakat untuk memberikan rekomendasi kelas 1. Yang lain-lain saya kira tidak saya jelaskan. Sebagai kesimpulannya, sejauh sekalian, konklusinya, early symptom and sign, breathless, ya, permelas adalah pemeriksaan yang harus kita tidak boleh miss, ya, dan kita diagnosis early sebagai gagal jantung. Sehingga kita nggak akan melakukan miss. Dan sejauh sekalian, karena sign and symptom mempunyai limited value, maka initial investigation, X-ray, ECG, ekokardiografi, kalau perlu antidiuretic peptide kalau ada, itu akan memberikan tambahan informasi untuk etiologi, untuk indikasi terapi maupun prognostication. Saya kira demikian, Dr. Diu, presentasi saya. Mudah-mudahan sejauh sekalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan bermanfaat untuk praktek sehari-hari di klinik sejauh sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.